ke-6, kami akan membuat video tentang pemantauan cahaya atau refleksi. Teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang gelombang cahaya. Yang pertama itu saya akan membawakan arti dari gelombang, baru itu cahaya. Yang pertama itu mulai dari gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat. Tapi tidak semua getaran itu gelombang ya teman-teman. Perlu diingat juga yang merambat itu adalah energinya, bukan materinya. Jadi yang kedua itu adalah cahaya. Arti dari cahaya itu adalah cahaya adalah suatu energi yang merupakan gelombang elektromagnetik yang tak berwujud dan tak bisa disentuh. Tapi cahaya itu ada di sekitar kita. Kita melihat ini dengan menggunakan cahaya ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita melihat menggunakan mata dan cahaya. Dapat disimpulkan bahwa gelombang cahaya adalah gelombang transversal yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai suatu bidang, baik datar maupun tidak. Dan gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium air, gas maupun padat. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumpuk suatu bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Saya akan menjelaskan tentang hukum 1 pemantulan cahaya dan hukum 2 pemantulan cahaya. Pada hukum 1 pemantulan cahaya, sinar datang atau bisa kita sebut I menghasilkan sinar pantul atau bisa dengan kita sebut R. Di antara sinar datang dan sinar pantul terdapat garis normal atau garis khayal. Maka dari ini muncullah bunyi sinar pantul, sinar datang, dan garis normal atau garis khayal berada pada satu bidang datar. Berikut hukum 2 pemantulan cahaya. Dalam hukum 2 pemantulan cahaya, sinar datang atau bisa kita sebut I dengan sinar pantul yang kita sebut dengan R. Seperti tadi, sinar datang, di antara sinar datang dan sinar pantul terdapat garis normal. Sedangkan pada hukum 2 pemantulan cahaya ini, di antara sinar datang dan garis normal terdapat sudut datang. Dan pada antara garis normal dan sinar pantul terdapat sudut pantul. Bunyi hukum 2 pemantulan cahaya adalah sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Berikut diberikan 2 contoh soal. Contoh soal pertama, jika sudut yang terbentuk antara sinar datang dan sinar pantul adalah 60 derajat, berapa besar sudut datangnya? Di sini diketahui bahwa I plus R sama dengan 60 derajat. Dan yang ditanyakan adalah sudut datangnya. Maka bagaimana kita menyelesaikan contoh soal berikut? I plus I sama dengan 60 derajat. Maka 2 sudut datang 60 derajat, I sama dengan kita pindah ruaskan 60 derajat bagi 2.
Maka sudut I adalah 30 derajat. Contoh soal kedua. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat. Berapakah jumlah bayangan benda yang terbentuk? Oke, di sini diketahui sudut sebesar 45 derajat. Dan yang ditanyakan adalah N, atau berapa banyak bayangan benda. Maka N sama dengan 360 derajat dibagikan dengan 45 derajat dikurang 1. N sama dengan 8 dikurang 1. Maka N adalah 7. Jadi, jumlah bayangan benda yang akan terbentuk adalah sebanyak 7. Selanjutnya adalah jenis pemantulan cahaya. Ditinjau dari segi arah pantul atau bidang pantulnya, jenis pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua adalah pemantulan baur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Apa sih itu pemantulan teratur, teman-teman? Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi akibat berkas cahaya jatuh pada permukaan bidang yang rata. Jadi, pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan pada satu arah atau ke satu arah. Mengenai suatu bidang tertentu akan dipantulkan. Ada dua macam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang rata. Cahaya datang, kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya memantul pada permukaan rata akan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Contoh pemantulan cahaya teratur adalah bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin. Ketika kita bercermin, terjadi pemantulan cahaya yang sempurna. Syarat terjadinya pemantulan teratur yang pertama harus ada sinar datang. Gambarnya ini. Kemudian yang kedua harus ada sinar pantul, dan gambarnya ini. Dan yang ketiga harus ada garis normal, gambarnya ini. Ketiga bagian ini harus pada garis bidang datar yang sama. Kemudian pemantulan teratur terdapat sinar-sinar pantul yang arah dan besar sudutnya selalu sama. Jika sebelumnya kita membahas tentang pemantulan teratur, jenis pemantulan cahaya yang kedua adalah pemantulan baur atau pemantulan diffus. Sifat utama jenis pemantulan ini adalah pemantulan cahaya ke segala arah karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Jenis pemantulan yang berikutnya adalah pemantulan tidak teratur atau biasa disebut pemantulan baur. Pemantulan baur atau diffuse reflection terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan yang dihasilkan tidak teratur. Contoh pemantulan baur adalah pada saat kita bercermin atau melihat bayangan kita di permukaan air yang bergelombang.